Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah FMKB akan menjelaskan tentang transisi fertilitas Britania Raya atau yang biasa disebut dengan United Kingdom. Britania Raya atau United Kingdom merupakan salah satu negara terbesar dan maju yang juga merupakan negara yang memiliki ekonomi terbesar ke-9 di dunia. United Kingdom memiliki populasi yang cukup tinggi sejak tahun 1980-an. Tren fertilitas United Kingdom dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama, revolusi industri pada abad ke-18 tahun 1930. Efek dari revolusi industri ini, perempuan mulai masuk dalam pasar kerja sehingga TFR menjadi turun karena perempuan menjadi menunda kelahiran anak pertama dan juga banyak perempuan menjadi lama menikah. Pendapatan perempuan bekerja meningkat. Fertilitas terus menurun dan mencapai tingkat yang sangat rendah pada tahun 1930-an. Masa kedua, yaitu Perang Dunia Kedua pada tahun 1930 sampai dengan 1965. Dampak yang terjadi Perang Dunia Kedua ini mengakibatkan peningkatan fertilitas, di mana TFR mencapai puncaknya pada tahun 1947, yaitu 2,68 kelahiran per wanita. Di sini, anak sebagai aset untuk menggantikan anak yang telah mati saat perang. Kemudian terjadi baby boom pada tahun 1960-an. Masa ketiga, penekanan program KB tahun 1965 sampai dengan 1980. Kebutuhan KB semakin tinggi. Banyak pasangan masih menggunakan cara tradisional, kemudian National Health Service menetapkan regulasi fertilitas pada tahun 1974. Penggunaan alat kontrasepsi semakin mudah akibat menurunnya TFR dari 3,0 kelahiran per wanita menjadi 1,69 kelahiran per 1.000 wanita. Selain itu, ada kebijakan peningkatan upah 10% yang turut meningkatkan partisipasi kerja perempuan. Masa keempat, fertilitas stabil, tahun 1980 sampai dengan 2019. Pemerintah melakukan rekonsiliasi pekerjaan keluarga menjadi fitur baru negara bagi kesejahteraan Inggris. Dan ada upaya bersama untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan lapangan kerja di antara rumah tangga, sehingga TFR cenderung stabil. Tren jangka panjang, tingkat fertilitas, kematian bayi dan anak, pernikahan dan tingkat aborsi pernikahan di Inggris. Fertilitas terus mengalami penurunan dimulai tahun 1880. Hal ini dimulai sejak adanya kebijakan pemerintah tentang kependudukan. Tingkat kematian tertinggi pada tahun 1860 dan mengalami penurunan, dan tingkat kematian paling rendah pada tahun 1900-an. Tingkat pernikahan mengalami penurunan pada tahun 1860 dan tahun 1880. Hal ini disebabkan masuknya perempuan pada pasar tenaga kerja. Untuk tahun-tahun selanjutnya terjadi peningkatan. Tingkat perempuan aborsi cenderung naik namun tidak terlalu signifikan. Tingkat aborsi tertinggi pada tahun 2018 yaitu 17,4 per 1.000 wanita. Data di atas menggambarkan transisi fertilitas di UK, di mana dari indikasi tersebut banyak faktor yang mempengaruhi perubahan fertilitas di UK. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fertilitas, diperlukan literatur pendukung dari penelitian yang sudah ada. Beberapa penelitian tentang fertilitas di United Kingdom mengalami penurunan tahun 1970-an. Hal ini disebabkan oleh penggunaan alat kontrasepsi dan pil KB untuk menunda kelahiran karena biaya anak semakin mahal. Dan pemerintah United Kingdom memberikan insentif untuk menunda kelahiran. Ini diteliti oleh Caley Hudson dan kawan-kawan. Pada penelitian berbeda, Tina Hahnemann mengungkapkan fertilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, pendidikan, dan segregasi pemukiman. Perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi mendapatkan informasi tentang kesehatan yang lebih banyak dibandingkan perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Berdasarkan penelitian Alice Reid dan kawan-kawan, perbedaan kelas sosial mempengaruhi tingkat fertilitas. Kelompok ekonomi yang lebih tinggi cenderung menyesuaikan untuk memiliki anak, karena biaya memiliki anak semakin tinggi. Dan juga penelitian Neil James Kamin mengungkapkan bahwa fertilitas dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dan status sosial. Bagaimana menggantikan kuantitas anak menjadi kualitas. Semakin tinggi tingkat ekonomi, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan dan kualitas anak, di mana orang tua menginvestasikan ekonomi mereka terhadap kualitas anak. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas adalah adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan program KB, status sosial, tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan biaya mengurus anak. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang analisis fertilitas berdasarkan teori Esterlin. Baik, dalam presentasi ini kami akan melakukan analisis transisi fertilitas di UK dengan menggunakan dekomposisi dari framework Esterlin. Dalam tulisannya yang berjudul An Economic Framework for Fertility Analysis, ia menggunakan asumsi bahwa anak adalah komoditas dan diperlakukan sebagai barang normal. Adanya perubahan pada pendapatan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran akan memiliki anak. Dalam teorinya, ia menjelaskan 3 hal yang mempengaruhi fertilitas, yaitu demand for children, ditunjukkan melalui jumlah anak lahir hidup yang diinginkan oleh orang tua jika regulasi keseluruhan tidak memerlukan biaya. Lalu potential output of children ditunjukkan melalui jumlah anak yang masih hidup jika mereka tidak dengan sengaja membatasi kesuburan. Lalu cost of fertility regulation, biaya psikis dan biaya pasar yang dibutuhkan untuk mempelajari dan menggunakan teknik tertentu. Bagaimana dengan kondisi di UK? Berikut kami lakukan analisis dekomposisi dari framework yang dikemukakan oleh Esterlin. Demand for children dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pendapatan, biaya, dan preferensi selera. Pendapatan keluarga memiliki efek 2 arah, yaitu meningkatkan fertilitas pada yang memiliki low income maupun mengurangi fertilitas pada saat ia mencapai titik income tertentu. Hasil penelitian dari Bambi dan Jigno di UK menunjukkan bahwa peningkatan tingkat upah rata-rata pada wanita akan memperpanjang waktu yang diharapkan untuk kelahiran pertama dan mengurangi kesulitan lengkap yang diharapkan. Hasil penelitian dari Brewer menunjukkan bahwa adanya welfare reform pada tahun 97-an, kebijakan program pro kemiskinan yang memberikan bantuan kepada rumah tangga berpendapatan rendah mempengaruhi fertilitas di UK. Pemberian insentif tersebut akan meningkatkan opportunity cost akan tambahan satu anak. Adanya insentif tersebut meningkatkan pendapatan bersih sebesar 10% pada yang memiliki satu anak dan 12% pada yang memiliki lebih dari satu anak. Biaya membesarkan anak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan akan anak. Peningkatan biaya relatif input untuk anak, maka akan ada substitusi antara kuantitas dan kualitas. Dalam membesarkan anak sendiri, banyak hal yang harus ditangani, misalkan seperti biaya pendidikan, biaya pengasuh, pakaian, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya inflasi, biaya hidup untuk membesarkan satu anak akan semakin lebih besar dan membuat orang tua cenderung untuk memiliki anak yang lebih sedikit. Hasil report dari USDA menunjukkan semakin tinggi pendapatan keluarga, maka akan semakin banyak yang dihabiskan untuk anak, terutama untuk perawatan, pendidikan anak, dan biaya lain-lain. Preferensi selera juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan anak. Terdapat permintaan preferensi keluarga dengan yang memiliki kualifikasi dan skill yang tinggi dengan yang rendah. Hasil penelitian dari Watgovel menunjukkan adanya motherhood gap pada kualifikasi dan skill, membuat adanya polarized fertility dengan lebih menunda keluarga yang lebih kecil dan bahkan untuk tidak memiliki anak. Mereka yang memiliki kualifikasi dan skill yang tinggi cenderung untuk memiliki anak yang lebih sedikit dan tidak memiliki anak. Potential output of children. Potensi output pada anak ini bergantung pada 2 hal, fertilitas alami dan keberlangsungan anak hingga dewasa. Fertilitas alami ini bergantung pada faktor fisiologis atau biologis dan sebagian lagi pada adanya praktik budaya. Di sini kami menyorotnya melalui 2 hal, yaitu frekuensi hubungan seksual dan aborsi. Berdasarkan hasil British National Survey of Sexual Attitude and Lifestyle menunjukkan frekuensi hubungan seksual yang semakin jarang. Proporsi yang tidak melakukan hubungan seks selama sebulan terakhir meningkat dari 23% menjadi 29,3% pada wanita dan 26% menjadi 29,2% pada laki-laki di tahun 2001 dan 2012. Jumlah rata-rata yang berusia 35 hingga 44 tahun yang dilaporkan berhubungan seks selama sebulan terakhir turun dari 4 menjadi 2 di antara wanita dan dari 4 menjadi 3 di antara pria. Bagaimana dengan aborsi? Dalam publikasi Abortion Statistic 2019 menunjukkan fakta lain di mana tahun 2019 terdapat sekitar 200.000 kasus aborsi untuk penduduk perempuan atau sekitar 18 kasus per 1.000 perempuan, yang dimana ini merupakan yang tertinggi sejak undang-undang aborsi diperkenalkan. Pada awalnya tahun 2009 tingkat aborsi didominasi oleh penduduk yang berusia kurang dari 18 tahun dan di 10 tahun kemudian tingkat aborsi penduduk kurang dari 18 tahun semakin menurun tajam, yang dapat dihubungkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan partisipasi kerja perempuan. Selanjutnya, keberlangsungan anak hingga dewasa. Di sini kami menyorotnya melalui kematian bayi dan harapan hidup di UK.
Terjadi penurunan dari 5,6 kematian per 1000 kelahiran di tahun 2000 menjadi 3,6 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di tahun 2018. Lalu bagaimana dengan harapan hidupnya? Harapan hidup terus meningkat. Dari 75,8 di tahun 1990, naik menjadi 77,74 di tahun 2000, dan naik kembali menjadi 81,26 di tahun 2018. Peningkatan kualitas hidup masyarakat telah menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan harapan hidup di UK. Selanjutnya mengenai motivasi terciptanya regulasi fertilitas atau program KB. Dari sisi demand for children, semakin tinggi pendapatan belum tentu meningkatkan fertilitas. Dari sisi permintaan anak, ketika ada kenaikan pendapatan, aspirasi orang tua akan berubah. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang baik, mengakibatkan biaya kosnya naik. Dari sisi supply for children atau potential output of children, produksi anak yang masih tinggi namun banyak orang tua menyadari bahwa potensi output anak atau kegunaannya turun. Sebab walaupun anak masih memberikan kepuasan, akan tetapi balas jasa ekonominya turun. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah regulasi yang membantu pasangan dalam merencanakan jumlah anak dan waktu kelahiran yang diinginkan. Pada ilustrasi di samping, menggambarkan bagaimana motivasi untuk tersedianya regulasi fertilitas, yaitu program KB muncul di Britania Raya. Pada gambar D, terlihat permintaan anak lebih dari produksi anak. Orang tua tidak bisa mempunyai anak sebanyak permintaan pada masa revolusi industri. Kemudian pada tahun 1960-an terjadi baby boom, kelahiran meningkat, pada akhirnya terjadi excess children di UK. Sehingga muncullah motivasi untuk ber-KB, namun saat itu masyarakat sulit untuk mengakses KB. Gambar E menunjukkan kondisi utopia di mana produksi anak atau CN lebih dari permintaan anak atau CD. Namun sudah solusi saat itu di mana banyak anak mudah untuk mengakses KB. National Health Service atau NHS menetapkan regulasi fertilitas pada tahun 1974 di mana semua mudah untuk mengakses KB. Pada gambar F memperlihatkan kondisi pada awal tahun 1990-an, di mana saat itu di UK terjadi modernisasi program KB, tetapi tidak langsung menurunkan fertilitas. Masih ada X children ditunjukkan oleh gambar SX. Suksesnya KB tergantung pada biaya ber-KB, adaptasi dari metode tradisional, dan faktor yang berpengaruh pada terjadinya fertilitas seperti fekulitas, aborsi, dan budaya. Terkait dengan biaya regulasi, hal ini mempengaruhi arah fertilitas masyarakat, dapat mengurangi maupun meningkatkan fertilitas. Penurunan transisi fertilitas terjadi pada 1960 sampai 1980, di mana tingginya hubungan di luar nikah di UK dan puncaknya pada tahun 1960-an. Support family planning yang gratis dan tidak memandang usia maupun status pernikahan ditetapkan pada tahun 1974 oleh NHS. Pada tahun 1970-an, akses dan penggunaan pil kontrasepsi dan mengurangi kehamilan yang tidak tepat waktu atau tidak diinginkan. Kebijakan yang meningkatkan fertilitas atau periode 1990-an disebabkan TFR terus menurun di bawah replacement level 2,1. Terjadi parental policy yang baru mulai diperkenalkan 1997 mengizinkan adanya cuti tidak dibayar selama 13 minggu untuk tiap orang tua. Bantuan tunai pada keluarga yang memiliki anak, di mana pada tahun 1991 kebijakan ini sedikit diubah. Manfaat yang lebih tinggi diperoleh bagi anak yang pertama. Pada tahun 1990-an adanya kebijakan keringanan pajak pada tepat childcare. Childcare dianggap bukan sebagai urusan private lagi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan dukungan pemerintah atau kebijakan penerbitan anak. Work Family Reconciliation Policies mempermudah wanita mengkombinasikan bekerja dan mengurus anak. Setelah adanya kebijakan baru, fertilitas di UK mulai meningkat, walau peningkatan tersebut baru terlihat pada wanita yang berusia 30 hingga 40-an. Berdasarkan analisis dari teori dan literatur review tentang transisi fertilitas di UK, dapat kami simpulkan. Pertama, sejak tahun 1500 hingga saat ini, UK telah mengalami transisi fertilitas dari TSR 5 sampai 6 anak hingga tahun 2019 sebesar 1,62 di bawah replacement level 2,1. Yang kedua, dari penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan TSR di UK
yaitu peningkatan pendapatan, adanya metode kontrasepsi, preferensi anak, campur tangan pemerintah berupa tambahan insentif pada keluarga miskin, akses penitipan anak, dan adanya aborsi. Ketiga, transisi fertilitas di UK sesuai dengan teori yang disampaikan Esterlin, yaitu permintaan anak di UK dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan setelah adanya tambahan insentif. Saat ada kenaikan pendapatan, berakibat pada kenaikan fertilitas atau nutrisi ibu lebih baik, hasilnya anak lahir hidup dan sehat. Namun suksesnya program KB dan peningkatan partisipasi kerja perempuan membuat masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi antinatalis. Adanya peningkatan pendapatan tidak memberi dampak pada permintaan anak. Namun nilai anak semakin tinggi, akibatnya peningkatan pendapatan justru membuat orang tua meningkatkan konsumsi barang dan jasa untuk kualitas anaknya. Produksi anak dilihat dari potensi outputnya dan tergantung pada dua hal, yaitu fertilitas alami dan keberlangsungan anak. Biaya regulasi fertilitas. Pada awalnya pemerintah UK mengeluarkan biaya untuk regulasi menurunkan fertilitas saat produksi anak lebih dari permintaan anak. Kemudian pemerintah mengeluarkan kembali regulasi untuk meningkatkan fertilitas karena TFR berada di bawah replacement level. Berikut adalah referensi yang kami gunakan sebagai acuan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.